Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru yang hebat. Perkenalkan, nama saya Idam Khalid, MPD dari SMK Negeri 47 Jakarta. Calon guru penggerak angkatan kelima DKI Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai terkait dengan pengambilan keputusan dari salah seorang pimpinan. Siapa yang akan saya wawancarai? Beliau adalah seorang kepala SMK Negeri 47 Jakarta yang bernama Bapak Dr. Andes Haji Hasan Kuswana MPD. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, subhanallah. Semoga sehat-sehat aja Pak ya. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, jadi begini Pak, ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak meluangkannya untuk bisa saya gali terkait dengan informasi masalah pengambilan keputusan dari seorang pimpinan. Ya. Jadi di dalam kepemimpinan Bapak, ya, tentunya ada kasus-kasus yang mengalami dilema etika atau bujukan moral ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan. Nah, itu dalam hal ini mengidentifikasi kasus-kasus itu seperti apa ya? Yang pertama kita berangkat dari dilema etika dulu ya, dan bujukan moral. Nah, ini sesuatu yang tentunya situasi di mana saya itu ternyata mendapatkan hal yang yang dibenturkan pada nilai-nilai. Oh ya. Misalnya dalam satu sisi nilai-nilai kemanusiaan, sisi lainnya nilai-nilai Bapak Ibu pun demikian. Sehatkan dulu badannya, sejahterakan, silahkan. Setelah itu siap, monggo. Itu. Jadi dalam saya selalu mengambil mana yang kadarnya itu, kebutuhannya itu yang mana dulu mereka harus. Berarti di dalam pengambilan keputusan itu Pak, apa langkah-langkahnya Pak? Step by stepnya kira-kira yang Bapak lakukan selama ini gimana? Ya, langkah-langkah pengambilan keputusan yang jelas kan pertama kan analisis masalah. Menganalisis masalahnya apa, sehingga terjadi itu sesuatu yang menimbulkan keadaan di mana kita harus membutuhkan keputusan. Dan harus kita ambil gitu ya resiko daripada. Pertama kita analisis masalahnya, kedua kita lihat latar belakangnya, terjadinya itu bagaimana, maksud dan tujuannya yang ingin dilakukan itu apa. Baru setelah kita paham itu ambillah sebuah sikap. Dan semua itu tentu beresiko. Diambil tidak diambil tetap beresiko. Tapi selain menganalisis, apalagi Pak? Musyawarah dengan guru-guru yang lain. Analisis itu salah satunya kan supaya mencari sebab musabab, kemudian kita analisis. Nah, analisis itu kita minta pendapat teman-temannya. Itu semua kan kita data-data itu penting. Catatan-catatan penting. Ada yang mungkin selama ini ya mungkin seperti kayak hobi gitu ya. Oh iya. Nyambi itu kalau gitu tidak mungkin kita kasih ya. Tapi kalau kesehatan itu penting. Kalau saya apa yang berhubungan dengan kesehatan itu ternyata mendapatkan hal yang yang dibenturkan pada nilai-nilai. Oh ya. Misalnya dalam satu sisi nilai-nilai kemanusiaan, sisi lainnya nilai-nilai keprofesionalan, juga mungkin nilai kode etik kerja. Betul. Gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan dilema etika. Itu juga memang peraturan menyatakan seperti ini, tetapi di dalam praktiknya tidak semua yang diatur itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya karena ada satu hal lain tadi, pertimbangan-pertimbangan. Nah, yang sering saya ketemukan di dalam ini karena saya juga baru di sini, jadi dalam 4 bulan ini saya menemukan banyak hal ya terkait dengan manajemen kita di sini, berkaitan dengan kepegawaian, dengan barang, dengan waktu, dengan orang, dengan
sibuk juga ya. Banyak Pak ya. Ya, dengan sarana. Iya, Salah iya. satunya misalnya berkaitan dengan kepegawaian. Bapak Ibu guru banyak yang mohon izin tidak masuk. Tidak masuk. Misalnya tidak masuk karena apa? Karena ingin misalnya terapi. Iya. Mungkin kalau 1-2 kali tidak masalah. Iya. Terapi berarti kan cukup lama. Berapa kali harus berulang-ulang. 1 minggu bisa 2-3 kali. Menurut peraturannya kan memang betul kalau tidak masuk pasti ada sanksi. Ada sanksi. Tetapi beliau kan masuk, izin di tengah, terus balik lagi pulangnya. Iya. Ini menimbulkan kecemburuan juga ya. Kosong waktu di kelas. Di kelas, karena memang betul beliau itu sedang terapi. Akhirnya kan di situ ada satu hal ya, dibenturkan pada situasi yang agak sulit begitu. Ya. Satu sisi saya harus bagaimana guru itu disiplin yang positif terhadap kelas yang menjadi binaannya. Di sisi lain juga saya harus melihat bahwa mereka itu sedang mengalami sesuatu yang sulit. Kalau kita tidak berikan, itu juga berbahaya, fatal. Toh baliknya juga kepada kita juga. Ya kita hanya memberikan izin, kemudian setelah itu kita cek tugasnya bagaimana, apakah ini bisa untuk digantikan oleh orang lain atau didampingi oleh yang lainnya. Jadi itu seperti itu seringkali terjadi. Terus di dalam kepemimpinan Bapak ini ya, walaupun kurang lebih 4 bulan di sini Pak ya, izin dalam menjalankan pengambilan keputusan ini, terutama kasus-kasus di mana Bapak mengalami 2 kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak ya, sama-sama memiliki nilai kebajikan. Itu bagaimana Pak menyikapinya? Ya betul. Jadi kalau kita lihatnya kalau dalam istilahnya itu konflik itu approach sama-sama bagus, sama-sama penting, sama harus gitu. Betul. Sehat harus, tapi juga mengajar harus kan jawab tugas. Namun pada kenyataannya ini harus ada yang bagaimana fleksibilitas kita. Jadi menyikapi hal seperti itu tentunya ada hal yang harus diprioritaskan. Berarti prioritas ya kayak mungkin dalam satu waktu dilakukan dua-duanya tepat. Misalnya mengajar dan juga terapi, nggak mungkin. Betul. Walaupun sekarang pakai daring memungkinkan, tetap tidak maksimal karena orang sedang beraktivitas check up. Betul. Kemudian aktivitas itu kan pasti dengan berhubungan dengan orang lain, orang lain nggak mungkin dia sambil mengawal pembelajaran. Bapak dan ibu guru berespon seperti itu. Kasus kemarin itu datang siswa sudah 1 bulan tidak masuk, mamanya datang bawa surat tanda ingin keluar, mengundurkan diri, saya tidak berikan. Kenapa? Berarti itu kan ada nilai-nilai bertentangan. Padahal secara ini tidak masalah. Tidak masalah karena sudah aturan. Sudah bawa surat ini dan tidak ada paksaan minta undur sendiri. Iya. Tapi kan bukan itu yang menjadi kita lihat. Pertama, kalau kita keluarkan walaupun dia sekolah lagi di sana, itu artinya beban mereka nambah. Kita lebih mengutamakan kesungguhannya. Waktu kita berikan, silakan masuk, tidak masalah. Silakan masuk lagi. Ya. Kenapa? Karena sport itu penting, negeri itu tidak berbiaya, yang penting mau. Nah kesulitannya apa? Ya ceritakan begini. Seperti misalnya dia harus sambil kerja dan segala macam. Kalau begitu sambil kerja ya bisa kerjanya itu nanti setelah pulang sekolah atau bagaimana atau diatur waktunya ya. Kita semua bincang-bincang disepakati bisa masuk kembali, ternyata tidak masuk juga gitu ya. Titik memberikan. Kenapa? Gimana tuh Pak? Karena kita menyadari pendidikan itu penting, siswa butuh waktu berpikir, kemudian dia juga perlu tuntunan kita benar mengerti masalah Pak ya. Harus mengerti. Kalau kita nggak bisa mengerti, nggak paham atau kurang pahamnya, memutuskan pasti bias. Kedua, data itu penting. Data dalam obrolan, ya dalam istilahnya
fakta yang aktivitas ada. harian, catatan itu penting. Oke. Ya, itu untuk mengambil keputusan itu penting. Iya, iya, iya. Karena jangan sampai analisa kita meleset gitu. Iya, betul, betul, betul. Gitu. Kadang-kadang juga kita jangan sampai subjektif juga. Karena kalau subjektif itu bahaya. Efektif. Itu kan dilema Pak ya, Pak ya, dilema etika berarti ya. Apalagi insting ya. Itu terjadi nggak Pak pada Bisa diri Bapak? terjadi. Kita dalam sebuah mengambil keputusan, dalam instrumen diri kita itu ternyata itu juga bermain juga. Ada benturan-benturan Pak ya. Tapi kita tetap. Nah, berarti terkait dengan kasus-kasus tertentu, ya mungkin harus ada jadwal tersendiri Pak ya. Harus ya. Karena biasanya kasus yang berat, sedang atau ringan tuh yang terjadwal sendiri. Yang jelas kan yang berat. Yang berat ya. Kenapa tuh Pak? Harus terjadwal. Berat itu dalam artian kita harus mengumpulkan bukti, analisisnya butuh waktu. Oke. Kemudian yang kedua untuk apa itu untuk eksekusinya. Oke. Untuk eksekusi khusus. Dalam hal ini mungkin tim manajemen gitu Pak ya. Manajemen yang memang sudah kesehariannya dia berkecimpung untuk hal itu. Itu juga sangat membantu. Iya. Karena nggak mungkin dia kan memutuskan sendiri untuk apalagi untuk hal yang besar sekolah seperti organisasi. Ya. Oke. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa saya gali informasi tentang pengambilan keputusan ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Hasan Kuswana ya, yang alhamdulillah sudah bisa membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ya. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, ya alhamdulillah itulah perbincangan saya dengan Kepala SMK Negeri 47 Jakarta, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Hasan Kuswana MPD. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 47 Jakarta pasti bisa. Yes.